Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Yusmawati dengan NPM 2070522760. Saya mahasiswa Fakultas Vokasi Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Balikpapan. Di sini saya akan melakukan safety talk dengan judul Ruang Terbatas. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, setiap aktivitas pekerjaan mewajibkan untuk melakukan perlindungan terhadap keselamatan kerja bagi pekerja, orang lain, dan sumber-sumber produksi. Langkah-langkah penerapan, pembinaan, dan evaluasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hasil kerja dan unsur keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja, peralatan kerja, dan lingkungan kerja. Aktivitas atau pekerjaan dalam ruang terbatas adalah salah satu aktivitas yang mengandung potensi bahaya sehingga sangat dibutuhkan penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan bagi pekerja. Ruang terbatas adalah ruang yang mempunyai akses keluar masuk yang terbatas, tidak dirancang untuk tempat kerja secara berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya, dan mengandung satu atau lebih bahaya. Contoh-contoh ruang terbatas tersebut diantaranya adalah tangki penyimpanan air, bahan bakar atau tangki bahan-bahan kimia, bunker, terowongan, sumur air konvensional, saluran pembuangan, selokan, septic tank atau saluran limbah, silo atau gudang penyimpanan bahan-bahan tertentu, kontainer, dan lain sebagainya. Bekerja di ruang terbatas atau confined space terutama pada jenis pekerjaan perbaikan dan atau pemeliharaan memiliki risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi. Seperti kita ketahui, ruang terbatas mengandung banyak potensi bahaya di antaranya kekurangan oksigen, gas yang mudah meledak dan terbakar, gas beracun, terperosok dalam ruang terbatas, suhu ekstrim, kebisingan hingga bahaya hewan liar. Adapun berbagai jenis pekerjaan yang mengharuskan pekerja memasuki ruang terbatas antara lain pemeliharaan, pencucian atau pembersihan, pemeriksaan, pengelasan, pelapisan dan perlindungan karat, perbaikan, penyelamatan dan pemberian pertolongan kepada pekerja yang cedera atau pingsan di dalam ruang terbatas, dan jenis pekerjaan lainnya mengharuskan seseorang masuk ke dalam ruangan terbatas. Karena memiliki resiko yang tinggi, pengurus dan pekerja harus mengembangkan, memahami, dan menerapkan prosedur yang harus dilakukan pada pekerjaan di dalam ruang terbatas, guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, serta menekan kerugian karena ledakan, kebakaran, dan klaim kesehatan lainnya. Faktor bahaya yang mungkin ditimbulkan pada ruang terbatas diantaranya yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik itu mengandung bahaya mekanik, adanya mesin-mesin atau perangkat-perangkat mekanik yang berputar, penempatan benda-benda atau peralatan-peralatan yang bekerja. Bahaya elektrik, yaitu adanya sumber listrik yang tidak terisolasi dengan baik. Lalu ada bahaya berkaitan dengan konstruksi ruangan, yaitu ruang bersekat-sekat atau berliku-liku, ruangan basah atau licin, adanya benda-benda tajam, dan konstruksi rapuh. Lalu ada bahaya kondisi ruangan, yaitu suhu yang ekstrim, kebisingan, dan terbatasnya penerangan. Selanjutnya ada faktor kimia, itu masuk gas beracun, misalnya H2S, SO2. Lalu kondisi oksigen yang tidak normal, bau karena bahan-bahan kimia yang menyengat, gas yang dapat terbakar atau flammable gas, lalu paparan zat kimia berbahaya pada fisik manusia. Berdasarkan bahaya-bahaya tersebut diketahui bahwa ruang terbatas berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kerugian pada pekerja, alat kerja atau lingkungan. Akibat dari bahaya atau kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di dalam ruang terbatas diantaranya luka karena terkena putaran mekanik, benturan benda atau alat, tersengat arus listrik, terpeleset, terjatuh, tersayat benda atau dinding yang tajam, terpapar suhu udara yang sangat panas, iritasi, pingsan atau meninggal karena terpapar gas beracun, lemas, pingsan atau meninggal karena kekurangan oksigen, kebakaran, iritasi kulit karena terpapar zat kimia tertentu. Klasifikasi bahaya dalam ruang terbatas dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, ruang terbatas dengan kondisi tidak berbahaya adalah suatu ruang yang dikategorikan sebagai ruang terbatas tetapi tidak mengandung potensi bahaya. Lalu yang kedua, ruang terbatas dengan kondisi bahaya yang dapat dikurangi atau dihilangkan, yaitu kondisi suatu ruang terbatas dengan potensi bahaya tetapi dengan tindakan-tindakan tertentu potensi bahaya tersebut dapat diminimalisir atau dihilangkan. Lalu yang ketiga, ruang terbatas dengan kondisi bahaya yang tidak dapat dihilangkan adalah kondisi ruang terbatas dengan potensi bahaya tidak dapat dihilangkan sama sekali, sehingga ketika suatu pekerjaan harus dilakukan di dalamnya, pekerja harus dilengkapi dengan peralatan keselamatan kerja yang khusus.
Lalu terdapat 5 poin yang harus dipahami pengurus dan pekerja tentang pekerjaan di dalam ruang terbatas. Antara lain yang pertama, apa saja syarat-syarat yang bekerja di ruang terbatas? Lalu hal-hal apa saja yang harus tercantum dalam program ruang terbatas? Bagaimana sistem perizinan ruang terbatas yang benar sesuai regulasi? Lalu apakah pelatihan kerja perlu diberikan? Dan yang terakhir, bagaimana perencanaan penyelamatan dan tanggap darurat di ruang terbatas? Selanjutnya ada prosedur memasuki confined space atau ruang terbatas yang aman. Yang pertama, melakukan safety meeting atau toolbox meeting harus dilakukan agar survei dapat mendiskusikan semua aspek pengukuran keselamatan. Yang kedua, permit harus ada agar ruangan terbatas dapat dimasuki. Lalu yang ketiga, identifikasi bahaya dan nilai resikonya. Yang terakhir, adapun alat pelindung diri atau APD yang diberikan saat bekerja di ruang terbatas meliputi safety helm, earmuff atau earplug, safety belt, goggles atau face shield, safety boots, respirator, dan safety coverall. APD-APD tersebut wajib digunakan oleh para pekerja saat memasuki ruang terbatas. Sekian safety talk kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.